Mbak Dirgahayu boleh live. Ya, Eh, baik Ibu, saya izin live dulu ya Bu. mentornya juga Terima kasih kayaknya belum live banyak. tuh. Ya, nanti saya live ya Bu. Terima kasih. Pak mentornya siapa Mbak Dwi? Bapak Mahmudi SAG, Bu. Pak Mahmudi. Sedang dikondisikan, Ibu. Sebentar. Ya. Baik, selamat datang Pak Mahmudi. Baik, kalau sudah siap, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Pak Mahmudi sebagai mentor dari Mbak Dwi Hastutri Tias. Di sini sudah hadir Ibu penguji kita, Ibu Siti Nurmaunah. Eh, Kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Hastuti Tias, tapi sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu tata caranya. Yang pertama nanti Mbak Dwi akan paparan kurang lebih 15 menit, maksimal 15 menit. Kurang dari itu lebih baik. Terus kemudian selanjutnya kami akan minta kepada Pak Mahmudi untuk memberikan dukungan kepada Mbak Dwi. Setelah itu baru kita sama-sama menyimak masukan yang disampaikan oleh Ibu penguji, Bu Maunah. Baik, Mbak Dwi sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan dimulai dan share screen. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Siti Nurmaunah SHI MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Mahmudi SAG selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Ami Tri Istiami SPDMM selaku coach dan moderator pada pagi hari ini. Perkenalkanlah, nama saya Dwi Hasunitia. Saya merupakan CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas di Pengadilan Agama Kudus sebagai analis perkara peradilan sejak bulan Mei 2024. Saat ini saya didampingi oleh mentor saya, yaitu Bapak Mahmudi SAG, selaku Panitera di Pengadilan Agama Kudus. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Siti Nurmaunah SHI MSI yang berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menguji saya pada seminar rancangan aktualisasi ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Mahmudi SAG selaku mentor yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya, sehingga saya dapat melaksanakan rancangan aktualisasi ini dengan tepat waktu. Dan kepada Ibu Ami Tri Istiami SPDMM selaku coach dan moderator pada pagi hari ini. Rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan di tempat saya bertugas, yaitu Pengadilan Agama Kudus yang beralamat di Jalan Raya Kudus Pati, kilometer 4, Darsalam, Kudus. Adapun untuk saya sendiri, saya bertugas sebagai staf panitera muda hukum dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, yang salah satunya adalah menyerahkan salinan penetapan kepada pihak dan menyerahkan salinan putusan dan akta cerai kepada pihak. Latar belakang rancangan aktualisasi saya yaitu yang pertama, ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang kedua adalah Pengadilan Agama Kudus sebagai lembaga peradilan menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Dan yang ketiga adalah pengadilan yang lebih inklusif karena lingkungan pengadilan yang kaku dan formal akan menciptakan ketidaknyamanan. Nah, dalam mencapai judul rancangan aktualisasi ini, saya terlebih dahulu mengidentifikasi isu yang terjadi terkait tugas pokok dan fungsi saya sebagai staf Panitera Muda Hukum. Dan hasilnya didapatkan 5 buah isu yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Setelah itu, saya menapisnya dengan teknik APKL dan didapatkan 3 buah isu prioritas yang saya beri tanda warna kuning. Namun tidak sampai di situ saja, saya menapisnya kembali dengan teknik USG sehingga didapatkan isu utama yaitu kurang optimalnya layanan pengambilan produk. Untuk lebih memahami isu utama ini, saya mendalaminya dengan teknik Fishbone 4P, yaitu People, Place, Productivity and Quality, and Physical Evidence, di mana didapatkan bahwa isu kurang optimalnya layanan pengambilan produk memang benar-benar terjadi secara aktual,
dan berdampak secara masif terhadap seluruh pegawai dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kudus. Nah, apabila isu tersebut tidak segera ditangani, maka akan ada dampak yang terjadi. Nah, di sini saya merangkum akan ada 5 dampak yang terjadi sebagai berikut. Sehingga hal ini tentu perlu diatasi dengan gagasan pemecahan isu yang saya angkat, yaitu optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi pojok baca anak di Pengadilan Agama Kudus. Nah, gagasan tersebut saya usung dengan 4 kegiatan kreatif dan 18 tahapan kegiatan. Di antaranya adalah yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor terkait dengan rancangan aktualisasi yang terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada berkoordinasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi, meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus selaku pimpinan, berkoordinasi dengan bagian kesekretariatan dan kepanitraan, dan menyusun rancangan anggaran biaya atau RAB, sehingga output yang dihasilkan adalah dokumen notula kegiatan dan rancangan anggaran biaya atau RAB. Kegiatan kedua yaitu melakukan inventarisasi kelengkapan sarana dan prasarana untuk ruang tunggu pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, di mana ada 2 tahapan. Yang pertama ada berkoordinasi dengan bagian kesekretariatan dan menginventarisir kelengkapan sarana prasarana untuk ruang tunggu PTSP, sehingga output yang dihasilkan adalah dokumen daftar lengkap sarana dan prasarana yang tersedia di ruang tunggu PTSP. Lalu kegiatan yang ketiga adalah membuat konsep atau desain pojok baca anak di area ruang tunggu Pengadilan Agama Kudus. Nah, di tahapan ini ada 2, yaitu menyusun tim pelaksana dan membuat konsep atau desain pojok baca anak, sehingga output yang dihasilkan adalah konsep atau desain pojok baca anak yang sudah matang. Lalu kegiatan yang keempat yaitu membuat pojok baca anak dengan desain yang telah ditentukan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama berkoordinasi dengan tim, lalu membuat pojok baca anak berdasarkan desain yang sudah ditetapkan, dan yang ketiga adalah mengisi pojok baca anak dengan buku-buku anak dan mainan edukatif. Sehingga output yang dihasilkan adalah tersedianya layanan pojok baca anak di Pengadilan Agama Kudus. Lalu kegiatan yang kelima, membuat media sosialisasi layanan pojok baca anak pada Pengadilan Agama Kudus. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama berkoordinasi dengan tim, yang kedua membuat media sosialisasi layanan pojok baca anak, dan yang ketiga sosialisasi melalui media sosial yaitu Instagram dan website dalam bentuk poster. Lalu yang terakhir ada diseminasi kepada petugas PTSP dan petugas keamanan, sehingga output yang dihasilkan adalah terpublikasinya informasi layanan pojok baca anak pada sosial media Pengadilan Agama Kudus. Lalu kegiatan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi pojok baca anak, di mana akan ada 3 tahapan, yaitu melakukan pengamatan layanan pojok baca anak, melakukan evaluasi pojok baca anak, dan penyusunan laporan aktualisasi, sehingga output yang dihasilkan adalah laporan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini akan saya laksanakan mulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 29 November 2024. Nah, dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, tidak jarang kita dapatkan berbagai kendala yang dapat menghambat proses tentunya. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan antisipasi dan strategi. Di antaranya adalah kendala yang pertama, keterbatasan anggaran. Antisipasinya adalah mencari alternatif pengadaan, misalnya kerjasama dengan pihak lain yang bisa mendukung pengadaan fasilitas tanpa membebani anggaran satuan kerja. Lalu, yang kedua adalah desain yang tidak sesuai dengan ruang atau tidak ergonomis. Antisipasinya adalah melakukan survei ruang terlebih dahulu untuk memastikan desain yang dibuat dapat sesuai dengan ukuran dan karakteristik area ruang tunggu. Kendala yang selanjutnya adalah desain yang dihasilkan mungkin tidak optimal tanpa ada keahlian khusus. Antisipasi yang saya tawarkan adalah konsultasi dengan tenaga ahli atau menggunakan desain sederhana yang mudah diimplementasikan serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak. Yang ketiga adalah keterbatasan material dan waktu. Antisipasinya adalah membuat perencanaan waktu yang realistis untuk mengadakan material dan pelaksanaan instalasi serta mengutamakan material yang mudah didapatkan dan sesuai dengan anggaran. Selanjutnya adalah pengelolaan instalasi yang kurang optimal. Antisipasinya adalah melibatkan pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan untuk memastikan pemasangan pojok baca berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar keamanan. Dan kendala yang terakhir adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang inovasi baru. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, serta pemasangan banner di area pengadilan untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya menyampaikan satu buah pantun. Seminar usai, tiba di penghujung hari.
ilmu terserap, hati pun berseri. Rancangan aktualisasi siap kami jalani. Semoga rancangan ini dapat terrealisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan Wah, tempat saya haturkan kepada Ibu Ami selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya, Mbak Dwi. Selanjutnya kita akan minta kepada Pak Mahmudi untuk memberikan penguatan dan dukungannya terhadap Pak Dwi. Monggo silakan Pak. Belum terdengar suaranya Pak. Halo, belum terdengar. Belum ada suaranya. Mbak Dwi bisa dibantu Pak mentornya? Oh ya, baik Bu. Atau melalui Zoom saya izin Bu, Betul, boleh? ya Oh bisa ya, baik. seperti itu. Mm. Sebentar Ibu, saya pindah ruangan terlebih dahulu. Mohon maaf menunggu sebentar. Ini aja. Pakai handphone. Oke, kedengaran Ibu? Nggih, sudah. Monggo silakan. Oh ya, apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mentor dari Mbak Dwi Hastuti atau sering kami panggil dengan Mbak Teti, sangat mendukung sekali tentang program yang disampaikan oleh Mbak Teti atau Mbak Dwi Hastuti. Bagaimanapun juga program yang disampaikan oleh Mbak Teti ini sangat mendukung sekali bagi kelancaran operasional Pengadilan Agama Kudus, terutama dalam melayani para pihak dalam pengambilan produk-produk Pengadilan Agama Kudus. Di mana hal ini selalu dan sangat-sangat mengganggu sekali ketika ada anak-anak itu datang dibawa oleh orang tuanya untuk mengambil produk-produk pengadilan agama di Pengadilan Agama Kudus. Sehingga anak-anak ini sering sekali melakukan apa kontak dengan kita, walaupun yang namanya anak-anak memang wataknya demikian, dan hal ini akan sangat membantu sekali dengan adanya inovasi yang disampaikan oleh Mbak Teti, di mana anak-anak mendapatkan edukasi tentang
pembelajaran dari sejak dini, mulai dari membaca, dengan edukasi bermain, dan dengan apa namanya, edukasi edukasi tentang penalaran-penalaran yang membutuhkan eh, apa, skill-skill tertentu, di mana di dalam inovasi yang disampaikan oleh Mbak Teti tersebut merupakan eh, sarana yang sangat menunjang bagi Pengadilan Agama Kudus dalam melayani para pencari keadilan tentunya. Itu. Saya rasa itu Bu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mahmudi yang sudah memberikan dukungan kepada Mbak Teti ya. Ya. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama-sama masukan yang akan disampaikan Ibu Penguji, Bu Pupun. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Mahmudi, terima kasih Mbak Teti tadi ya, Mbak Dwi Astuti Ningtyas. Iya, ini cerah sekali. Ya, Alhamdulillah. Eh, Tadi pantunnya cakep ya. Terima kasih, Bu. Ya. Optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi pojok baca anak di Pengadilan Agama Kudus. Nggih. Di ini Pengadilan Agama Kudus, nggih, tetangga ini saya Wati. Oh, baik, Ibu. Nggih. Baik tadi eh, satu yang saya catat tadi untuk presentasinya bagus. Bisa dilanjutkan untuk nanti presentasi-presentasi berikutnya. Penyajiannya juga cukup bagus. Eh, Terkait dengan ini tadi, eh, saya ingin menanyakan dulu ini sebelum masuk ke rancangan aktualisasinya. Yang ada anak-anak datang ke pengadilan agama itu hanya saat pengambilan produk atau ada momen yang lain juga? Izin menjawab, Ibu, tidak hanya sewaktu pengambilan produk saja, namun Hanya di ya saat sesi-sesi yang sidang. lain juga ada anak-anak yang turut serta, Ibu. Tapi karena tugas dan fungsi saya sebagai pelayanan pengambilan produk, maka yang saya temui sewaktu pengambilan produk begitu, Ibu. Gimana Mbak? Kurang jelas. Jadi begini, Ibu. Tapi Tugas fungsi pokok saya adalah di meja 3, Ibu, untuk pengambilan produk. Sehingga di sini saya menemui kendalanya sewaktu saya melayani pencari keadilan dalam memberikan produk hukum tersebut, Ibu. oh ya baik. Oke, eh, sebenarnya tidak harus ini ya, tidak harus apa ya terbatas pada apa yang dilakukan saat ini. Tapi tadi kan kita di awal itu kan memotret pada yang terjadi di PA Kudus gitu kan, di instansi, tidaknya di skup tugas lingkup Mbak Dwi Astuti Ningtyas. Makanya tadi saya agak mencari anu kesinambungan ini. Eh, Apa hubungannya layanan pengambilan produk dengan eh, pojok baca anak. Dan saya coba mengikuti, kemudian saya baca-baca di rancangan aktualisasinya. Mungkin begini, di di pendahuluan ini agar disesuaikan ya, karena yang kalau saya apa sekilas mengamati di pengadilan atau di tempat-tempat lain, ini di layanan layanan publik ya, layanan publik ini memang perlu untuk layanan ramah anak. Jadi ini tidak hanya tadi apa latar belakangnya tidak hanya untuk pada layanan pengambilan produk. Karena kalau hanya itu kan nanti berarti eh, anak-anak yang lain yang misalnya mengikuti sidang atau yang diajak orang tuanya pas apa layanan lainnya di PA Kudus terbatasi dong, nggak boleh masuk ke situ dong, gitu kan. Jadi untuk latar belakang agar disesuaikan bahwa ini
sebagai bagian untuk layanan ramah anak, melengkapi layanan publik, pelayanan sebagai institusi publik, apalagi nanti untuk mendukung mau ke WBK ya Pak ya, Pak Mahmudi ya di PA Kudus ya. Jadi, memang ada prasyarat-prasyarat untuk menuju ke WBK, salah satunya layanan terhadap kelompok rentan mulai dari eh, apa orang tua, kemudian berkebutuhan khusus, termasuk anak-anak dan ibu hamil menyusui. Nah, ini. Eh, Kemudian yang kedua, untuk pengadaan bukunya nanti dari mana? Ada ini, ada sudah eh, disupport dari Pak Mahmudi dan teman-teman di PA Kudus ini. Ya. Pengadaan buku dan atau tempat desain ruangannya tadi. Baik, izin menjawab Ibu. Untuk desain ruangannya sendiri nanti kami akan memakai di ruangan playground Ibu, di mana nanti akan tersedia rak buku yang raknya itu nanti akan dikomunikasikan lagi dengan pimpinan dan juga mentor untuk dapat dianggarkan di anggaran kantor Ibu. Sedangkan untuk bukunya sendiri, saya berinovasi untuk mengumpulkan buku-buku bekas yang masih layak baca dari pegawai-pegawai di Pengadilan Agama Kudus. Tentunya buku-buku tersebut khusus untuk anak begitu Ibu. Nah, ini kalau begitu saya mau tanya ke Pak Mahmudi. Ini kan waktunya 1 bulan, Pak. Nanti sampai November selesai. Ada anggarannya enggak, Pak? Atau bagaimana ini nanti? Karena kalau nanti enggak ada kan bisa mempengaruhi penilaian terhadap ini Mbak Dwi Astuti. Ya, betul. Dalam waktu sebulan ini sudah kami sampaikan itu bahwa itu semua sudah ada dan bisa dimanfaatkan walaupun hanya barang-barang bekas itu. Ya, itu. Jadi memang tidak Ya. sepenuhnya dari biaya juga karena juga dari Pengadilan Agama Kudus untuk saat ini apa namanya untuk satpasnya itu belum ada dan kemungkinan akan kami usulkan nanti untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu untuk pengadaan tersebut bagaimanapun juga harus kita adakan dengan barang-barang yang sudah ada yang barang tersebut tidak terpakai kemudian kita gunakan sehingga layak pakai itu. Contohnya seperti rata itu nanti kita buat dari apa meja-meja bekas. Kita buat meja bekas yang sehingga bekas, apa barang bekas tersebut bisa layak pakai. Saya kira itu. Ye. Jadi terima kasih Pak karena ini memang apa RA-nya membuat ada inovasi pojok baca gitu. Jadinya kan nanti ada wujudnya. Makanya saya kami tanyakan nanti disupport anggaran ataupun nanti karena anggaran kalau misalnya belum teranggarkan di debat kan tahun depan sementara sementara ini kan sudah nanti penilaiannya awal Desember sudah harus Iya. selesai di akhir November. Nah, itu monggo nanti masuk di apa kendala dan antisipasi untuk bisa di eh, apa, untuk bisa diantisipasi. Nah, Kemudian juga yang perlu dipikirkan untuk keberlanjutan program ini, jadi tidak hanya buku yang di ini kan, tapi bagaimana itu bisa menarik dan lain sebagainya serta keterlibatan dari yang lain juga. Atau mungkin bisa mengajukan permohonan ke Perpusda atau ke pihak-pihak yang terkait selain tadi dari internal di kantor boleh dengan menggandeng dari pihak eksternal begitu. Ya mungkin itu masukan dari kami. Tadi yang awal tadi ya yang itu di latar belakang tadi karena itu eh, ini linear dengan tadi layanan pengambilan produk tadi dan terkait dengan inovasi yang mau dilakukan inovasi pajak pojok buku anak itu. Ya, terima kasih. Sukses selalu Mbak Dwi Hastuti Ningtyas dan dukungan arahan dari
eh, Pak Mahmudi selaku mentor tentu sangat diharapkan bagi eh, Mbak Dwi. Kami kembalikan ke Bu Amit. Terima Baik, Terima kasih. terima Kasih, Ibu. kasih sekali Bu Un atas masukan-masukannya dan nanti Mbak Teti harus menindaklanjuti di dalam aktualisasinya nanti dan saya mohon kepada Pak Mahmudi untuk terus membersamai Mbak Teti, pembimbing dan mengarahkan agar aktualisasinya nanti bisa terlaksana dengan baik sampai akhir. Ya, Terima kasih kepada Bu terima Un kasih. sekali lagi atas masukan-masukan dan ide-ide kreatifnya sehingga memperbaiki, menyempurnakan ya, rancangan yang sudah disusun oleh Mbak Teti menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Amin. untuk live. Pak Mahmudi.